Universitas Patimura, disingkat Unpati, berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku, sebagai pusat unggulan, telah menghasilkan lulusan yang kompetitif, berkarakter dan berwawasan kepulauan lebih dari 50 tahun. Pada tahun 2016, Unpati telah meraih peringkat akreditasi institusi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryati M. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Patimura. Berikut ini adalah pelaksanaan PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh satu orang dari temannya. Adik, silakan adik. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, marilah kita bernyanyi bersama. Nah, Bu Guru punya lagunya Potong Bebek Angsa. Siapa yang tahu lagunya? Saya. Oke, silakan berdiri semua di tempatnya. Ikut Bu Ati caranya bergerak ya. Oke? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Pertemuan kita yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang kalimat tanya. Siapa yang bisa buat kalimatnya? Oke, mari ini silakan tanya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng binatang. Jadi dongeng binatang itu biasa disebut juga dengan fabel. Jadi dongeng binatang biasa disebut dengan fabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan tokoh dalam cerita dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali cerita fabel dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan pesan moral yang terdapat dalam cerita fabel. Yang dari fabel. Siapa yang bisa baca? Oke, Kadri, silakan Kadri. Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Fabel adalah fiksi Atau fantasi imajinatif. Jadi, fabel itu adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang. Jadi nanti itu kalau fabel yang bercerita itu adalah binatang. Jadi mereka bercerita seperti binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Nah, kemudian fabel ini adalah karangan fiksi. Fiksi itu maksudnya itu tidak nyata. Jadi itu sesuai hanya fantasi, imajinasi. Jadi sesuai dengan yang dibayangkan. Ciri-ciri dari fabel bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang kedua, tokoh dalam cerita adalah para binatang. Jadi nanti yang bercerita di dalam cerita fabel itu adalah para
Pesan Bebek dan Tupai. Jadi judulnya apa? Judul ceritanya, cerita fabelnya apa? Persahabatan bebek dan tupai. Hari ini terasa sangat teduh. Gemercik air terjun menambah asri suasana hutan flora. Semua hewan sangat menikmatinya, termasuk Desi Bebek dan Koko Tupai. Mereka berdua ini sudah lama bersahabat. Selamat pagi Koko Tupai. Hari ini kau kelihatan cerah sekali. Sepertinya kau sedang gembira. Jangan-jangan kau punya kabar bagus ya? Ih, tahu saja kalau aku punya kabar bagus. Kudengar sekarang buah jambu air sedang ranum-ranumnya. Apakah kamu mau jambu air, Desi? Tentu saja aku mau. Pasti segar sekali dinikmati jika sedang panas-panas begini. Sayangnya pohon jambu air tersebut berada di seberang sungai ini. Aku tidak bisa menyeberanginya. Aku pun juga tak berani menyeberanginya jika sendirian. Lagi pula, jika sudah sampai di pohon jambu, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana sebaiknya ya? Bagaimana kalau meminta pendapat Kancil? Dia pasti punya ide bagus, Bunda. Ide bagus? Oke, ya siapa tuh? Pilihlah yang bagus-bagus, Koko. Sudah kupilihkan yang bagus-bagus nih, kalian tangkap ya. Petik lagi, Koko. Siap. Sedikit demi sedikit, buah jambu itu menumpuk semakin banyak. Akhirnya, Koko Tupai, Bebek, dan Kancil pun dapat menikmati jambu air berkat hasil kerjasama yang kompak. Pesan dari cerita ini adalah bergotong royonglah dalam hal yang baik. Sekalipun kita memiliki kekurangan, namun jika kita saling bekerja sama, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan baik. Oke, sudah tahu tentang ceritanya? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Ati mau bagikan lembar kerjanya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 3, jadi kelompok 4. Ya, boleh gunakan kelompoknya, kemudian ya boleh. Ya, ini untuk kelompok 4. Sudah selesai. Oke, nah sekarang kita mau dengarkan kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita
selesai semuanya? Sudah. Oke, nah sekarang Bu Ati mau beri kesempatan untuk bacakan. Siapa yang mau bacakan? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk Jum. Terima kasih Jum. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mohon maaf jika Bu Ati punya salah ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa sebelum pulang. Nah, untuk itu saya minta satu orang temannya, Kadri. Silakan pimpin doanya.